tentang rancangan tugas proyek. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Reni. Nama saya Zara Goldandes. Saya Nurdia Ibrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut dulu ke dari hasil diskusi kami. Kegiatan pertama itu diskusi awal terkait tugasan yang dimana diskusi tugasnya itu mendiskusikan apa yang sudah diambil dosen pembimbing untuk proyek yang akan dilaksanakan. Nah, capaian yang dari aktivitasnya adalah dapat pengembangan pembuatan proyek yang akan dilaksanakan. Itu pada pertemuan ke-6, tapi dalam bulan Oktober pada minggu 3. Nah, selanjutnya itu menyusun dan membuat yang schedule dan kajian teorinya. Itu menyusun awal yang berisi latar belakang, tujuan, manfaat, dan schedule dari tugas pelaksanaan tugas proyek yang akan dilakukan beserta kajian teorinya. Nah, begitupun dengan capaian yang telah kami dapatkan itu memperoleh time schedule kajian teorinya yang berisi materi-materi yang dibutuhkan untuk merancang tugas proyek. Nah, selanjutnya kita ke tahap intinya. Dari tahap awalnya, yaitu term 1, itu perusahaan ATP, program tahunan, dan sistem. Nah, yang pertama kita mulai membuat penyusunan ATP terlebih dahulu karena ATP berisi tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh siswa yang nantinya akan merancang program tahunan dan program semester. Nah, itu dapat capaian itu dapat menyusun ATP dan program dan prosesnya. Itu ada di minggu 3 sampai ke minggu 5 di bulan Oktober. Nah, selanjutnya itu diskusi kelas. Nanti kami setelah jadi ATP ini nanti kita akan mengadakan diskusi kelas terkait TP dan ATP yang akan digunakan bersama sehingga satu kelas itu memakai ATP yang sama. Nah, selanjutnya itu penyusunan prota berdasarkan alokasi waktu satu tahun ajaran dan tujuan yang sudah ditentukan di ATP. Terus penyusunan proses yang merupakan dari prota dengan mengatur pembagian waktu per semester berdasarkan prota dan ATP. Selanjutnya itu dengan 2 merancang modul ajar. Nah, penyusunan bahan ajar atau modul ajar yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yang sesuai untuk tujuan yang diharapkan. Nah, itu capaiannya itu dapat diuraikan di sini. Lalu selanjutnya itu yang 3, yaitu merancang modul P5. Deskripsi kegiatan merancang modul P5 ini menyusun kegiatan yang berbasis proyek untuk pengembangan karakter siswa berdasarkan profil pelajaran Pancasila. Dan tahap akhirnya itu mempresentasikan hasil kegiatan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang akan untuk mempresentasikannya. Lalu yang terakhir menyelesaikan dan mengumpulkan video dokumenter itu pada pertemuan 15 di minggu akhir. Selanjutnya adalah program tahunan atau program. Selanjutnya materi tentang modul ajar yang akan dijelaskan oleh teman saya kemudian kepada Mungkin. Selanjutnya kita masuk ke materi modul ajar, di mana menurut panduan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka, modul ajar merupakan perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran. Ada ATP atau DP yang sudah kami rancang, itu contohnya ini. Nah, dari capaian ini kami sebelumnya ambil dari salinan yang sudah pemerintah sediakan. Lalu kami sini lalu kami buat yang elemen yang mana, lalu cara pembelajaran yang mana, bukan bagi lagi. Lalu penyusunan TP pembelajaran gitu, dari elemen bilangan, terus aljabar dan seterusnya. Ada ATP yang kami buat itu dalam tabel dan dalam bentuk alur. Pertama kami bentuk tabel dulu untuk mempermudah alokasi waktunya. Jadi kami buat deretannya bahwa yang mana dari yang paling mudah sampai yang paling konkret. Ini ada beberapa yang belum alokasi waktunya. Ada prota yang sudah kami buat itu karena kami mengambil kelas 7, maka kami kalau alokasi kelas 7 kan alokasinya 144 berdasarkan Kemendikbud. Jadi kami sesuaikan alokasi yang diberikan. Ada pun program semester itu kami rancang dulu. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, apakah ada yang bertanya atau punya kesalahan dalam menjelaskan atau ingin bertanya kalau saya ingin bertanya untuk alokasi waktu itu kayak gimana kalian membagi alokasi waktunya? Contohnya itu kan kayak B1 itu kalian untuk alokasi waktunya 3, berarti 3 JP kan. Nah, terus tiba-tiba di B4 itu kalian memberi alokasi waktunya itu 6 JP. Jadi kayak gimana cara membagi-bagi setiap alokasi waktu dari setiap materi tujuan pembelajaran? Ini tadi. Baiklah, terima kasih kepada Ani yang sudah mau bertanya tentang ATP kami. Nah, Ani tadi bertanya bagaimana kami mengatur alokasi waktu. Misalnya di bilangan itu ada TP sama TP yang di B1-nya itu tuh 3 alokasinya 3, berarti 3 JP gitu kan. Nah, kondisikan sesuai dengan TP-nya itu. Maksudnya tuh itu gampang apa tidak? SMP 5 itu untuk kurikulum merdeka itu sekarang itu sistemnya berdasarkan kepahaman siswa. Ya. Bukan berdasarkan kepahaman siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memberi pantun pembukaan. Jalan-jalan ketemu pahlawan. Ewa. Tak
memakai topi? Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang dengan topik rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Pertama yang akan dipaparkan oleh Nurdia, kepada Nurdia disilakan. Guru yang ada di Tanjung Pinang, tahun penyusun 2024, jenjang sekolahnya SMP, mata pelajarannya matematika, kelas 11 kelas D di kelas 7, materinya garis dan sudut. Alokasi waktunya 80 menit. Nah, di yang kedua itu ada kompetensi inti. Nah, kelas 1-nya itu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu menunjukkan dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiganya itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempatnya itu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konflik. Yang ketiganya itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang kompetensi dasar kami itu ada di 3.7 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, dan indikator pencapaian kompetensinya itu 3.1 menemukan konsep sudut, 3.7.2 menentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Yang kompetensi dasar yang kedua itu 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. IPK-nya itu ada membuat produk dari barang bekas berupa konsep sudut pada jarum jam. Nah, ada juga tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah siswa dapat memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua ada menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurdia yang telah menjelaskan. Nah, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Zara. Pada Zara, silakan. Terima kasih kepada Reni yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan yang kelima metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Pendekatannya itu saintifik, modelnya problem based learning, metodenya pemberian tugas, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah. Kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan. Teman-teman bisa lihat di sini. Alokasi waktunya 10 menit. Ada apresiasi, di kegiatan ada apresiasi, motivasi. Selanjutnya kegiatan inti, alokasi waktunya selama 60 menit. Dan kegiatan penutup alokasinya selama 10 menit. Sumber media, alat, dan bahan pembelajaran. Sumber pembelajarannya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021. Buku guru matematika untuk SMP kelas 7 kurikulum Merdeka Jakarta Pusat, kurikulum dan perbukuan Kemendikbudristek. Media pembelajaran dan alatnya jangka, penggaris, busur, laptop, dan barang bekas. Penilaian hasil belajarnya dengan sikap sosial, teknik observasi, bentuk instrumen serta pengamatan perilaku sosial, penilaian pengetahuan, teknik tes tertulis, dan bentuk instrumennya uraian.
untuk skornya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahra yang sudah menjelaskan penjelasannya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu instrumen penilaian sikap sosial. Ini lembarnya terdapat pengisiannya di dalam lembar observasinya itu terdapat bahwa harus mengisi dia kelas berapa, semester berapa, tahun berapa. Nah, itu pun ada pun indikator sikap yang dinilai itu dapat ditampilkan di sini. Lalu yang C ada petunjuk penentuan nilai sikap, yaitu ada rumusnya. Nah, ada pun lembarnya ada petunjuk penentuan nilai sikap yang pertama dari rumusan perhitungan skor akhir sampai kategori nilai sikap peserta didik itu terdapat dari sangat baik, baik, cukup. Adapun lampiran dari instrumen penilaian keterampilannya itu sama, terdapat petunjuk rubrik penilaian proyeknya itu dari skornya tuh dari 4, 3 sampai ke 0. Nah, itu kan kriterianya masing-masing dari 4 itu seperti tampilan foto atau sketsa yang sangat jelas. Begitupun selanjutnya yang sampai skor 0 yang tidak mempunyai tugas produk. Adapun tabel penilaian proyek matematikanya itu yang dari dapat dipaparkan dalam di sini. Selanjutnya itu lembar kerja atau LKPD-nya itu yaitu lembar kerja 1, di mana sudut yang dibentuk 2 jarum jam. Ada soalnya dari 1 sampai 5. Sekian, terima kasih. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau Izin bertanya penyaji. Silakan. Saya ingin bertanya terkait pendekatan. Nah, di situ kan penyaji ada membuat untuk pendekatan itu pendekatan saintifik. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Terus apa saja pendekatan-pendekatan yang ada selain dengan pendekatan saintifik itu? Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Anggi atas kesempatannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, jika saya memberikan pantun terlebih dahulu. Oke. Jalan-jalan ke tugu pahlawan. Ela. Tak lupa memakai topi. Ela. Salam sapa kami ucapkan. Ela. Sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ibu Nolizati selaku dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami buat terkait dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika ini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Meldades. Nama saya Reni. Nama saya Nurdia Indraswari. Di sini kami akan membahas yang pertama yang berisikan CP, TP, ATP, Prota, dan Prosa. Nah, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus diraih oleh peserta didik hingga akhir ujung fasenya. Nah, CP ini disusun untuk setiap mata pelajaran. Kami melihat panduan CP ini dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 032/H/AE/2024 tentang pencapaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Karena kami di sini mengambil fase D, jadi kami melihat CP yang dari pemerintah itu mengambil dari fase D mata pelajaran matematika dengan elemennya bilangan. Nah, teman-teman
Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah pernyataan yang jelas dan spesifik tentang apa yang diharapkan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, TP ini kami buat setelah kami melihat setelah diturunkan dari CP ini. CP ini diturunkan. Iya, Bukan. Itu kan? Ya, dirumuskan dari CP. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurdia Indaswari kepada Nurdia Indaswari kepada Nurdia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2024 merupakan tujuan pembelajaran yang diurutkan, bukan diturunkan atau dirincikan dari tujuan pembelajaran. Nah, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik ini harus menyusun alur tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, tahapan yang harus dilakukan yang pertama itu menyusun materi dari yang paling sederhana ke konkret, umum, terus kompleks, abstrak atau spesifiknya. Selanjutnya adapun hal yang penting harus dipertimbangkan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kemampuan prasyarat. Nah, pendidik ini harus memperhatikan kemampuan prasyarat yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi pada capaian pembelajaran. Yang kedua ada cakupan dan keluasan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sebaiknya tidak umum. Kalau solusi supaya dia tidak menjabarkan terlalu banyak tujuan pembelajaran, pertimbangkan untuk memecahkan TP dalam beberapa CP lainnya. Terus yang ketiga ada keterkaitan antar tujuan pembelajaran. Nah, pendidik ini harus memperhatikan apakah materi dalam sebuah TP itu sudah cukup didukung oleh materi dalam TP lainnya. Yang selanjutnya adalah program tahunan. Nah, menurut Maruliah dan kawan-kawan, program tahunan itu adalah program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Nah, program tahunan ini disusun dengan menerapkan beberapa langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi jumlah alokasi waktu yang telah ditentukan dalam kurikulum. Terus yang kedua itu menghitung jumlah alokasi waktu untuk masing-masing tujuan pembelajaran dalam setiap semester selama 1 tahun pembelajaran. Yang ketiga ada membagi jumlah alokasi waktu yang tersedia setiap semesternya ke dalam masing-masing tujuan pembelajaran dengan melakukan sedikit penyesuaian dari alokasi waktu dari masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat itu memasukkan hasil langkah poin ketiga dalam format program tahunan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. terima kasih kepada Nurdi yang sudah menjelaskan. Selanjutnya program semester yang akan dijelaskan oleh Reni. Kepada Reni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang program semester yang akan dibahas kami, yaitu program semester selanjutnya. Program semester adalah program yang berisi garis-garis besar mengenai hal yang hendak dicapai dalam satu semester. Nah, kalau program tahunan itu yang disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, maka dalam program semester ini diarahkan untuk menjawab minggu atau kapan, minggu keberapa dan kapan pembelajaran tersebut akan mencapai kompetisi dasar itu tersebut. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan program semester atau prota, yang pertama itu adalah mengisi kompetisi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetisi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetisi dasar. Yang ketiga, mengisi materi pokok. Yang keempat, mengisi jumlah jam mata pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Dan yang kelima, membagi jumlah jam pelajaran yang efektif dalam satu semester. Adapun
selanjutnya link produk kami yang ada yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada masyarakat. Teman-teman bisa lihat di depan, ini adalah tujuan pembelajaran dari yang sudah kelompok kami buat. Tujuan pembelajaran satu kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran ini terdapat elemen capaian pembelajaran, lingkup materi, tujuan pembelajarannya, kode TP, alokasi waktu dan kelas semesternya. Selanjutnya di sini terdapat ATP kami. Kami membuat ATP-nya menggunakan alur seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kelas 7. Dengan materi bilangan. Dari awal fase D ke kelas 7 semester ganjil menuju bilangan real dan operasi bilangan real dengan kode 7B1 sampai 7B6. Nah, selanjutnya faktorisasi bilangan prima dari 7B20 sampai dengan 7B23. Selanjutnya rasio dan perbandingan 7B24 sampai 7B28. Nah, selanjutnya bentuk dan bentuk operasi aljabar dari 7A1 sampai 7A8. Selanjutnya kita masuk ke awal fase D kelas 7 semester genap. Nah, di mana alur selanjutnya itu persamaan perindaksamaan linear satu parabel dengan kode 7A15 sampai 7A16. Selanjutnya bangun ruang, di mana bangun ruang ini memiliki kode TP yaitu 7G1. Selanjutnya garis dan sudut, di mana kode TP-nya 7G2 sampai 7G7. Selanjutnya penyajian data dengan kode 7D1 sampai kode 7D6. Nah, dicapai pembelajaran akhir fase D di kelas 7 menunjukkan pembelajaran fase D menuju pembelajaran fase D di kelas 8 semester ganjil. Selanjutnya ini adalah ATP dari kelas 8. Yang pertama adalah awal fase D kelas 8 semester ganjil, bilangan dari pangkat dengan kode 8B15 sampai 8B16. Selanjutnya operasi bilangan dari pangkat 8B18 sampai 8B19. Relasi dan fungsi 8A9 sampai 8A14 bersama linear dan gradian garis lurus 8A17 sampai 8A22. Sistem persamaan linear dua variabel 8A23 sampai 8A25. Langsung ke awal fase D kelas 8 semester genap, lingkaran 8P1 sampai 8P2, teorema Pythagoras 8G11 sampai 8G12, statistika 8D7 sampai 8D14, hingga mencapai capaian pembelajaran awal fase D kelas 8 menuju capaian pembelajaran awal fase D kelas 9. Nah, selanjutnya ada ATP kelas 9, yaitu awal fase D kelas 9 semester ganjil menuju luas dan kolom prisma dan tabung dengan kode TP 9P3 sampai 9P10 menuju luas dengan kolom kerucut limas dan bola dengan kode TP 9P11 sampai 9P14 dengan menuju ke sebangunan dan kekongruenan dengan kode TP G9G8 sampai G9G10. Lanjut ke awal fase D kelas 9 semester genap menuju transformasi geometri dengan kode TP 9G13 sampai 9G20 menuju keluang dengan kode TP 9D15 sampai 9D18. Dari capaian pembelajaran fase D kelas 9 menuju fase E kelas 10 semester ganjil. Nah, selanjutnya proses
HTP itu. Sebelumnya kan HTP-nya kan udah dijelasin bahwa itu kode bahwa alurnya terdapat dari yang awal dari yang sederhana sampai ke yang ke abstrak atau yang sulit. Nah itu dimana ada nomor, elemen, lingkup materi, tujuan dan kode dan alokasi sesuai dengan TP-nya. Itu berada di satu semester di kelas 7 karena kami mengambil di kelas 7. Selanjutnya proses. Di mana proses ini terdapat nomor, elemen, lingkup materi, tujuan pembelajaran, kode TP, JP, di mana ada di sini juga ada minggu per minggunya untuk melihat pencapaian dari tujuan pembelajarannya. Sekian penjelasan kami. Otot